Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terutama yang sama kita hormati Bapak Haji Eru sebagai Ketua MTA 56, Bang Surya Al-Bantani Sekretaris Umum MTA 56, Bapak Haji Jayadi sesepuh kita, juga Bapak Haji Zainal, Pak Haji Nopal, dan banyak lagi. Mudah-mudahan pagi ini kita semua selalu diberikan ketetapan iman wal Islam, nikmat sehat, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini akan dikaji surah Al-Jum'at ya, silakan yang sudah diperintahkan untuk membacanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Jumu'ah ayat 8 sampai 11 dulu ya. Ya, silakan dibaca langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati Jum'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah
banyak-banyak agar beruntung. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka lihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau, Muhammad, sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dikaji adalah tentang kewajiban sholat Jumat. Mulai dari ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Cara bacanya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang diseru, yang dipanggil hitobnya orang yang beriman. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila diseru untuk sholat. Min bimakna P, min artinya P. Apabila kamu dipanggil untuk sholat, yaitu sholat Jumat. Yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Jadi apabila dipanggil di hari Jumat untuk sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah, pamdu menujulah ila dzikrillah, untuk mengingat Allah, ayat sholat. Artinya sholat. Maka bergegaslah untuk sholat Jumat. Ini sholat Jumat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kapan mulai diwajibkannya itu, datang waktunya kapan? Ditandai dengan azan. Idza adzanal muadzinu yaumal jumu'ah, apabila azan telah terdengar di hari Jumat, haruma alaihil amal, haram bekerja apa saja. Jadi maksudnya tidak boleh bekerja apa saja kecuali datang ke masjid untuk sholat Jumat. Dan orang yang datang ke masjid untuk sholat Jumat tentunya bebersih dulu, mandi dulu, dan lain sebagainya. Di hadis Nabi juga dijelaskan, man ghasala kaguslil janabah. Barang siapa yang mandi seperti mandinya mandi janabah. Mandi janabah itu semua anggota tubuh harus kena air sampai pala dibasahin. Itu mandi sunnah untuk pergi sholat Jumat. Jadi barang siapa yang mandi seperti mandi janabah pada hari Jumat, yaumil Jumat, summaroha, kemudian dia berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Begitu dia mandi sudah rapi, dia berpakaian yang putih-putih, pakai minyak wangi, senang yang wangi-wangi itu, pakai minyak wangi supaya baunya enak, wangi. Berangkat dah ke masjid. Pakaiannya serba putih, ya, peci putih.
Kemudian bajunya juga putih. Usahakan yang putih kalau mau pergi sholat Jumat. Jangan yang merah, yang biru. Ini ada hadisnya, Abdul Syab al-Baido. Pakaian yang paling dicintai oleh Allah adalah yang putih ketika ibadah kepadanya. Maka pakailah yang putih-putih. Bajunya putih. Nah, kalau yang udah pergi haji ya pakai peci putih lah. Banyak orang yang belum pergi haji dan umroh pakai peci putih, nggak apa-apa. Peci putih ala kadarnya maksudnya, seperti saya punya nih peci putih ala kadarnya, namanya nggak apa-apa. Yang penting pakai peci. Mau sholat mah ke masjid jangan gundul. Jadi pakai peci tuh, yang rapih pakainya. Kemudian kita lihat lagi, kapan itu mandi yang paling tepat? Ada dua model. Bagi orang yang mau kerja di pabrik, nanti dia tidak ada kesempatan mandi tuh di pabrik. Masa panas-panas istirahat cuma sebentar dia mau mandi. Itu karena darurat, mandinya sebelum sholat subuh. Mandi dah tuh. Mandi sunnah, niatkan sunnah, mandi sunnah untuk sholat Jumat, niatkan tuh. Seperti mandi janabah, dibasahin semua. Nah, kemudian dia berangkat sholat subuh. Sholat subuh dia berangkat kerja. Di tempat kerja waktunya cuma sedikit. Ya cuma dikasih waktu sedikit sekali. Cukup untuk makanan kecil langsung berangkat ke masjid. Tidak ada waktu untuk mandi, ya mandi sunnah itu. Makanya karena darurat buat yang pekerja semacam itu sebelum sholat subuh. Mandi sunnahnya itu. Tapi bagi yang nggak kemana-mana banyak waktu, ya mandinya yang paling afdol. Kalau di negeri kita jam 11-an mandi. Berangkat ke masjid itu termasuk orang yang pertama datang itu. Kecuali di Mekah, di Madinah. Kalau di Mekah tuh di Madinah, sholat Jumatnya jam 1, orang jam 2, jam 11 sudah datang. 2 jam sebelumnya udah kumpul, udah banyak. Datang jam 12 kita nggak kebagian tempat udah. Kalau di Mekah, Madinah, masjid jam 12 saja, itu belum tentu banyak orang. Kalau di kita tuh kebanyakan begitu azan baru pada datang. Nah sekarang kita datang nih setelah mandi, pakai pakaian yang rapi, mandi, datang tuh terus kemana? Ke masjid. Nabi kasih tahu dia datang yang pertama kali. Pahala yang Allah berikan pakaan nama, ya seakan-akan orang tersebut mendapatkan pahala korroba badanatan, seperti orang yang ngurban seekor onta. Artinya pahalanya gedenya seperti onta. Jam 11 dia udah datang, jam 11 lewat 5, lewat 10 baru udah datang. Yang lainnya orang baru ada 2-3 orang. Nah, dia berhak dapat pahala besarnya seperti seekor onta. Pahalanya tuh. Waman roha pisaati saniyah, barang siapa yang datang ke masjid pada waktu yang kedua. Jam 11 lewat 20 menit. Waktu yang kedua dia datang. Udah ada juga banyak orang. Pakaan nama korroba bakorotan. Seakan-akan dia seperti orang yang mengorbankan seekor sapi. Artinya pahalanya besarnya seperti sapi. Dia datang yang kedua tuh jam 11 lewat 20. Waman roha pisah desalisa, barang siapa yang datang pada waktu yang ketiga. 11:30 dia baru datang, 11:30. Pakaan nama korroba kabsan. Seakan-akan dia seperti orang yang mengorbankan seekor kambing. Artinya pahalanya gedenya kayak kambing. Orang yang datang sholat Jumat datangnya 11:30 tuh pada
waktu yang ketiga, rombongan kelompok yang ketiga dia datang. Pahalanya kayak kambing. Waman roha pesate salisa, barang siapa yang berangkat ke masjid pesate robi'ah pada waktu yang keempat. Maksudnya jam 12 ya, kurang 20 menit dia datang. Pakaan nama korroba dajajatan, seakan-akan dia seperti orang yang ngorban seekor ayam betina. Pahalanya gedenya seperti ayam. Waman roha pesaatil khamisah, barang siapa yang datang pada waktu yang kelima. Jam 12 ya, kurang 1 menit atau kurang 5 menit. Begitu azan dia baru datang. Pakaan nama korroba bidotan, maka orang tersebut berhak mendapatkan pahala di hari Jumat untuk sholat Jumat seperti orang yang mengorbankan sebutir telur ayam. Artinya pahalanya gedenya seperti telur ayam. Azan baru datang. Pahalanya itu orang dapat pahala ya, gedenya besarnya seperti telur ayam. Azan baru datang. Jadi kalau kita lihat orang-orang tersebut begitu azan baru datang di hari Jumat, berarti rombongan dapat telur baru pada datang. Kemudian barang siapa yang hadir ke masjid, khotibnya udah naik, dia baru datang, itu dia tidak dapat pahala apa-apa, hanya gugur kewajiban saja. Nah, oleh karena itu datangnya lebih awal. Dengan demikian insya Allah kita akan dapat. Baik. Begitu datang ke masjid, niat iktikaf. Kalau dia datangnya jam 11:30, umpama niat iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Madum tupihi lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf di masjid ini selagi saya ada di dalamnya karena Allah. Niat iktikaf, itu iktikaf secara lugatan namanya. Kalau iktikaf secara istilahan itu di bulan suci Ramadan. Masuk ke masjid tanggal 20, pulang lebaran. 10 hari itu iktikaf istilahan. Kalau iktikaf lugatan, setiap kita datang ke masjid, diniatkan iktikaf, itu namanya iktikaf lugatan secara bahasa saja. Begitu sesudah niat iktikaf, masuklah ke dalam masjid. Jangan duduk dulu, sholat dulu 2 rakaat. Tahiyatul masjid namanya. Begitu udah sholat, duduk yang rapi. Perbanyak baca sholawat kalau di hari Jumat itu. Perbanyak baca sholawat. Kalau di hari lain kita dibanyakin suruh banyak zikir. Tapi di hari Jumat ini banyak baca sholawat. Atau banyak baca Quran. Jadi jangan ngobrol, begitu datang, sudah sholat, 2 rakaat, duduk tuh. Banyak baca Quran atau banyak baca sholawat. Terus sambil nunduk-nunduk kita baca Quran atau baca sholawat. Sampai azan atau sampai waktu masuk. Begitu waktu masuk, baca sholawatnya off, baca Qurannya off. Dengarkan azan itu sedang berkumandang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesudah azan berkumandang, selesai kita doa. Habis doa, usolli sunnatal Jumat. Jadi kita sholat sunnah Jumat qobliyah namanya. Ada juga yang nggak pakai qobliyah Jumat, nggak pakai, dia nggak sholat, dia duduk aja. Ya kalau memang nggak mau sholat, dia duduk aja. Qobliyah Jumat duduknya jangan dekat persis dekat mimbar, yang agak jauhan lah.
kasih kesempatan barisan yang depan buat orang-orang yang biasa. Ya, begitu habis azan langsung dia sholat qobliyah Jumat. Usolli sunnatal Jum'ati rakaataini qobliyatan. Sholat dia tuh 2 rakaat. Bis sholat duduk. Baru Bilal itu bangun. Ya, bangun untuk apa? Untuk azan yang berikutnya. Khatib mau naik, ya. Begitu bangun azan yang berikutnya, khatib udah duduk, dia azan. Kemudian dengerin khatib. Nanti kalau khatib berkhutbah. Jadi jika khatib berkhutbah, kita kewajibannya dengerin. Nggak boleh nyaut-nyautin, nggak boleh. Dengerin aja kewajibannya. Apalagi bicara kepada yang di sebelah. Sebab kata Nabi, idza qulta li sahibika wal imamu yahtub faqad lagauta. Apabila engkau berbicara basak bisik terhadap temanmu yang ada di sebelah, maka engkau telah dinyatakan lagauta, tidak dapat pahala, lago sia-sia. Hanya sekedar gugur kewajiban, tidak dapat pahala dengan sebab basak bisik ngomong kepada yang di samping. Sebab dengerin kedua khutbah itu ganti 2 rakaat sholat. Kita sholat sunnah, lagi sholat berbicara kepada teman yang ada di sebelah, batal sholat sunnahnya. Begitu juga kita lagi dengerin khutbah, bicara desas-desus kepada yang ada di samping. Batallah kita itu, nggak dapat pahala. Sebab ya 2 khutbah itu kita dengerin ganti daripada 2 rakaat sholat. Makanya jangan sekali-kali kita itu bicara. Andai kata ada anak kecil ribut, nggak boleh kita ngomelin dia, kita duduk aja. Kalau memang mau ditertibkan itu anak kecil sebelumnya. Sebelumnya ditertibkan, dipesan jangan suka bikin gaduh dan lain sebagainya, jangan suka bercanda. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah.